Selamat pagi buat guru-guru hebat Kecamatan Sumberjo. Kalau saya tanya, mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat gitu ya. Terus nanti kalau terakhir saya tanya, kalau nggak hebat dan cerdas diapain ya? Nanti teman-teman jawab sendiri ya. Ya terserah teman-teman mau diapain. Ya, mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang cerdas? Ini guru yang cerdas. Mana guru yang soleha? Ini guru yang soleha. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Kalau tidak cerdas dan hebat, diapain ya? Ayo komitmen lo diapain ya? Diapain ya? Rugi dong, berarti harus belajar ya. Sekali lagi, mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang cerdas? Ini guru yang cerdas. Jika tidak hebat dan cerdas, diapain ya? Diajarin. Yang ngajarin siapa ya? Ya, terima kasih. Ada yang diajarin, ada yang dibuang saja, ada yang rugi deh ya. Jadi bermula dari sini kita guru-guru hebat harus kreatif dan inovatif. Kalau tidak kreatif dan inovatif ya rugi ya. Rugi sendiri, rugi buat diri kita. Pokoknya ini deh gedean, mantul suaranya. Hah? Kalau ya udah. Kalau tidak hebat dan kreatif ya rugi sendiri, rugi untuk diri kita, rugi untuk anak didik kita, dan rugi untuk sekolah yang kita punya. Ya, kenapa kita punya? Karena memang sekolah yang tempat kita bekerja adalah sekolah yang kita miliki. Benar nggak Bu? Nah, coba kalau kita tidak merasa memiliki, ibu-ibu pasti nggak tahu tempatnya APE. Teman-teman pasti nggak tahu tempatnya meletakkan perangkat semua yang ada di sekolah. Kalau kita tidak merasa memiliki sekolah. Tapi kalau kita merasa memiliki sekolah, teman-teman pagi-pagi pasti sudah melihat sampah diambil, lihat sekolahnya kotor dibersihkan, lihat mainannya berantakan dirapikan, lihat APE outdoornya rusak, walaupun kita tidak bisa memperbaiki, tapi kita meminta pertolongan orang untuk memperbaikinya. Ya, begitulah cara-cara kita memiliki. Tanda kita memiliki dan cinta terhadap sekolah kita. Diri kita sendiri yang membangun dan diri kita sendiri yang memulainya. Karena kalau tidak dari diri kita, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi? Ya, ini pengantar dari saya. Hari ini kita semua guru-guru hebat di Kecamatan Sumberjo akan menerima 2 materi. Yang pertama tentang organisasi GTKI PGRI yang kita menjadi anggota saat ini. Kemudian yang kedua, materi tentang KOSP. Mungkin teman-teman insya Allah udah banyak yang tahu apa sih KOSP itu. Maaf, bentar ya, semutan kakinya. Tanda-tanda sudah mulai. Sebentar. Ini dari Bu Mainuri tentang keorganisasian IGTKI PGRI yang kita cintai. Intinya ketika kita sudah terjun dalam sebuah organisasi,
apapun itu konsekuensinya harus kita ikuti dan patuhi. Ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah narasumber ini memang solid semuanya. Mudah-mudahan selamanya tetap solid dan maju. Hidup IGTKI Sumberjo. Hidup! Jaya IGTKI Sumberjo. Jaya! IGTKI Sumberjo. Yes. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ulfa Tania selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Tanggamus. Masih muda, fresh, dan smart. Teman-teman insya Allah kenal semua dengan beliau. Untuk itu marilah bersama-sama kita simak apa dan bagaimana tentang KOSP itu yang sekarang lagi hit, lagi booming ya. Kepada Ibu Ulfa Tania disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, insya Allah untuk sahabat pejuang ilmu kita semua di sini sudah kenal ya. Ada yang nggak tahu? Ada yang belum pernah lihat? Ada. Kok gede amat sih ibu itu bilang kayak gitu ya? Memang alhamdulillah saya ini punya kelebihan di berat badan. Ya, baiklah. Mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan dulu diri dulu. Nama saya Ulfa Tania. Kemudian sepatu saya sama tadi masih hadiah ya. Nomornya 37. Saya bertugas di TK Dharma Wanita Persatuan Kota Agung. Alhamdulillah saya memiliki 2 anak. Kalau ibu-ibu ada yang punya anak gadis, boleh. Saya punya anak bujang. Kalau ibu-ibu punya anak bujang, boleh. Saya punya anak gadis. Jadi boleh pilih ya. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya berdiri di sini bukan saya yang paling enggak. Mungkin saya agak sedikit membaca dan kemudian saya rangkum, dan hari ini kita sama-sama untuk sama-sama mempelajari apa sih kurikulum merdeka itu yang sekarang ini lagi booming. Emang harus sekarang ya Bu ya? Kalau untuk waktu penggunaan kurikulum merdeka itu, kalau untuk saat ini masih ditujukan kepada sekolah penggerak. Namun di tahun 2023 itu insya Allah seluruh jenjang pendidikan akan menerapkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang sekarang ini kita kenal dengan kurikulum merdeka. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kurikulum merdeka, mungkin sekedar kita merefresh kembali apa yang sudah pernah kita baca, mungkin apa yang sudah pernah kita pelajari. Apa sih dengan judul hari ini, transformasi implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Transformasi itu apa ya Bu ya? Jangan rebutan, nggak apa-apa. Apa sih transformasi itu? Transfer uang. Transformasi itu apa ya Bu? Perubahan. Jangan ragu-ragu Bu. Saya yakin sih sudah tahu, cuman takut kelihatan kawannya agak pinter, jadi kan gak enak gitu kan. Jadi pada kesempatan hari ini bahwa kita akan mengadakan adanya perubahan dalam penggunaan kurikulum yang tadinya kita menggunakan KTSP, sekarang kita menggunakan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kita sudah bahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, apa sih kurikulum merdeka itu Bu? Apa ya kurikulum merdeka itu? Gak usah malu-malu lah Bu. Ayo jangan rebutan nunjuknya. Apa
Apa sih kurikulum merdeka itu? Apa kurikulum yang Bu namanya juga kurikulum merdeka? Buat boleh, nggak buat boleh. Ngajar pakai perangkat boleh, nggak pakai perangkat boleh. Apa ya Bu kurikulum merdeka? Siapa tahu nanti pengawasnya akan bertanya, Ibu kurikulumnya apa Bu? Kurikulum merdeka Bu. Kurikulum merdeka itu kurikulum apa ya Bu? Ibu mana nanya, jangan itulah Bu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mengkolaborasi antara struktur intrakurikuler, proyek profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5 dan ekstrakurikuler. Kalau di sebelum-sebelumnya itu profil pelajar Pancasila kita adanya di tema tanah airku, betul nggak? Kemudian ekstrakurikuler itu tidak dimasukkan di dalam kurikulum. Tapi di kurikulum merdeka ini adalah kurikulum penyempurna atau kurikulum kolaborasi antara struktur intrakurikuler, proyek profil pelajar Pancasila, dan intrakurikuler. Bu, intrakurikuler itu apa ya Bu ya? Apa sih Bu yang di dalam kandungan intrakurikuler itu apa? Ada yang masih ingat Bu? Yang di dalam intrakurikuler itu apa saja? Meliputi apa saja yang di dalam intrakurikuler? Pokoknya Bu, kalau kurikulum merdeka mah kolaborasi Bu antara intra, ekstra, P5. Apa ya Bu intrakurikuler itu apa ya Bu? Ya nggak tahu lah Bu, Ibu mananya terus, ya kan? Kalau pada Kurtilas kurikulum 13, intrakurikuler itu muatan yang di dalamnya itu adalah bidang pengembangan. Ingat Bu, masih ingat apa aja bidang pengembangan kita? Yang 6 itu loh Bu, masih ingat kan? Apa aja Bu? Motorik, sosial emosional, agama, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, seni, bahasa, dan terakhir adalah nilai dan moral agama ya. Nah, kalau di dalam kurikulum merdeka, intrakurikuler itu mencakup 3 elemen capaian perkembangan. Ada yang sudah baca atau ada yang setelah baca masih ingat? Di dalam intrakurikuler, kan di dalam kurikulum merdeka ada 3 struktur ya. Dalam struktur-struktur itu ada bagian-bagiannya. Di dalam intrakurikuler itu ada 3 capaian perkembangan. Siapa yang masih ingat? 3 capaian perkembangan itu diantaranya apa saja? 3 capaian perkembangan. Jati diri. Sip, oke. Terus? Jati diri. 3 capaian perkembangan jati diri, oke. Sebenarnya ini ingat sih, cuma takut ketahuan temannya, dia tuh bisa loh gitu kan. Jadi agak malu gitu kan ya. Jati diri, nilai dan budi pekerti, satunya literasi dan STEM. STEM itu ingat apa yang gitu STEM ya Bu ya? STEM itu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Itu STEM. Jadi di dalam struktur pada KOSP itu yang elemen di dalam struktur intrakurikuler itu ada 3 elemen capaian perkembangan. Di antaranya nilai dan budi pekerti, jati diri, literasi, sains, dan teknologi atau kita STEAM. Jadi nanti sebelum Ibu sudah menggunakan tapi kurikulum merdeka aja kalau bahasa Inggrisnya mah raweruh gitu kan ya. Jadi kan agak bingung. Kalau ditanya, ya jangan nanya-nanya lah Bu, kan saya kan pokoknya disuruh, saya mah suruh buat aja. Kalau apa itu kurikulum merdeka, ya wes nggak apa-apa, nggak tahu ya. Kemudian dari 3 elemen itu dilebur lagi. Kemana yang 6 itu Bu? Kemana yang bidang pengembangan yang 6 bidang pengembangan itu?
Yang pertama, nilai dan moral agama, dia itu berdiri sendiri. Terus kalau jati diri, apa yang melebur dari 6 bidang pengembangan ke jati diri itu? Sosial emosional, oke Mbak. Terus Mbak, fisik motor itu kali untuk Mbaknya dua ini, tepuk tangan. Di dalam jati diri itu yang melebur ada 2. Yang pertama adalah SOSEM atau sosial emosional. Yang kedua adalah FM atau fisik motorik. Terus kalau yang literasi dan STEM itu apa yang melebur Bu? Seni, bahasa, kognitif. Seni, bahasa, kognitif, dan satu lagi itu kognitif itu sudah meliputi yang matematik. Kalau yang art itu meliputi adalah seni. Kalau literasi itu sudah memang berdiri sendiri. Literasi itu ada 3: menerima, mengungkap, dan keaksaraan. Nah, terus kenapa sih Bu? Maaf ya Bu, ini belum bisa, tapi saya hafal isinya. Mudah-mudahan ya. Terus kenapa sih Bu harus kurikulum merdeka? Mengapa? Udahlah Bu, orang sudah nyaman kok dengan KTSP. Aku sudah hafal kok Bu isinya kurikulum 13. Kenapa harus diganti-ganti, kurang kerjaan? Benar nggak? Kenapa Bu? Saya malu diam gitu. Ini sebenarnya diam itu mau jawab karena nggak enak apa? Ih kok Bu tuh kayak gitu amat. Jadi saya antara 2 gitu kan ya. Kenapa ya Bu ya kurikulum 13 itu kenapa nggak sih pakai yang kurikulum 13 aja? Ngapain lah Bu ganti-ganti? Karena buat perubahan. Ya kenapa itu perubahan? Kenapa ada yang perubahan? Ya karena melihat dari hasil survei bahwa terjadinya krisis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Makanya Kemendikbudristek dan Teknologi membuat terobosan baru dengan adanya kurikulum merdeka. Yang kedua, dilihat dari nilai dan moral serta kecintaan kepada bangsa Indonesia ini sudah sangat rendah. Makanya di situ dimasukkan adalah proyek profil pelajar Pancasila. Dalam 1 tahun itu ada 2 kali, tidak hanya 1 tema. Ditekankan pada profil pelajar Pancasila. Itu sasarannya apa sih yang diinginkan pemerintah itu agar terciptanya profil pelajar Pancasila itu? Agar pelajar itu gimana Bu? Yang ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Nah, apa aja? Beriman dan takwa, terus berkenekaan global, terus bergotong royong, terus mandiri, terus bernalar kritis, terus kreatif. Itu yang diharapkan. Kenapa? Coba Ibu bayangkan. Sekarang gak usah jauh-jauh. Ibu di sekolah, Ibu upacara nyanyi lagu kebangsaan Indonesia tanah airku. Anak-anak cuma Pancasila Garuda lah. Coba kalau Ibu setel wong kok ngene kok dibanding yakin. Terus ada nggak di rumahnya itu? Kenapa di dunia pendidikan? Karena setelah hasil survei nggak ada ibu-ibu di rumah lagi ngorengkan Garuda Pancasila atau menjemur baju halo Bandung. Ada nggak? Adanya lagu dia Yadi gitu kan ya, atau Joko Tingkir ngombe dawet. Nah nggak ada. Jadi gimana anak yang nggak Joko Tingkir? Orang setiap pagi didengarnya kalau nggak Joko Tingkir dibanding ke. Yang satu lagunya ini yang musim panas kehujanan, lagu bingung gitu kan. Kok musim panas kehujanan, musim hujan dia kedinginan gitu. Kepanasan kan, paling gitu. Nah dengan demikian maka terus berinovasi dunia pendidikan. Bagaimana agar terciptanya anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian sekarang anak yang mendengar azan langsung sholat. Ada nggak? Nggak usah anak-anak. Emaknya aja, ya bentar, mah ini sholat nak, sholat. Mamahnya aja nggak sholat, nak sholat nanti nak tanggung gitu kan.
Itu berarti terjadi krisis. Kemudian bernalar kritis. Kadang-kadang ini bukan ngomongin yang lain, kita seorang pendidik. Ada nggak kita itu di sekolah kita memancing anak agar bernalar kritis? Enggak. Nah, Bu Guru, hari ini Ibu mau belajar bebek ya nak ya, ini bebek nih nak nih. Suaranya kakak ya nak ya, ingat ya nak ya. Ini kakinya 2 nak, dia bertelur. Tapi jarang sekali guru yang memancing anak untuk bernalar kritis. Pada saat kegiatan pembelajaran, apa yang seharusnya kita lakukan? Seumpama ibu akan sekarang ibu lihat, ini saya bu gurunya, ibu siswanya. Apa itu? Saya bilang nggak kalau itu monyet? Nah, kemudian apa itu? Bebek. Dengan begitu anak itu dia sudah tahu bahwa gerakan itu adalah monyet, itu adalah suaranya bebek. Apakah saya suapi anak saya? No, tidak. Tapi mereka melihat bu gurunya. Tapi kalau ibunya, nak monyet nih nak ya, monyet nak ya, monyet. Anak itu gimana? Anaknya mau main-main. Gimana anaknya mau mengembangkan kreativitas? Karena diingat, di taman kanak-kanak adalah masa keemasan. Bagaimana guru itu menjadi ikon bagi si anak itu, menjadi idola. Jadilah bu guru yang dirindukan oleh anak. Mana sih ibu guru itu kok nggak datang ya? Ada yang sampai nelpon, Bu kenapa? Kenapa nggak sekolah? Kenapa? Anak Bu nanyain terus. Ibu ini nggak masuk-masuk. Nah, kemudian yang kreatif. Nah, jangan bolak-balik buku, beli buku beli buku paket. Ya, hari ini nulis B anak ya. B, nih B. Di huruf B, A, B, C, D, E terus. Tapi kan bisa. Kalau umpamanya mau ngajarkan pengenalan huruf, ibu bisa melalui lagu. Pada zaman dulu kala A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Ada orang makan pala A, I, U, E, O. Pala mentah masih merah, bikin pusing marah-marah. Mendengking kepala pusing sambil berteriak nyaring. A, I, U, E, O. Senang nggak anak? Senang. Senang. Tapi dong A, B, C, D, E, F gimana? Terus menggunakan media yang hanya menggunakan media itu adalah buku paket. Bagaimana untuk menciptakan profil pelajar Pancasila? Di sini siapa yang dituntut? Kita selaku guru. Jangan dilihat Bu, ikhlas saja dulu. Jangan Allah Bu, capek-capekin badan. Uang gajinya aja cuma 200, kadang-kadang dirapel juga bayarnya. Tapi jangan, ikhlas aja. Ikhlas. Maaf Ibu, saya bukan PNS. Saya bukan PNS, saya guru honor tapi sertifikasi. Kalau kalkulasi manusia, kalkulasi matematika manusia nggak akan mungkin. Maaf, saya bukan sombong, bukan riak. Anak yang pertama saya di kedokteran, anak yang nomor 2 saya polisi. Gimana caranya? Saya serahkan sama Allah. Karena ikhlas. Saya gurunya Bu Mainur. Saya masih jadi guru. Apapun yang disuruh saya tidak pernah bilang enggak. Ulpa ini siap Bu, padahal saya nggak tahu saya suruh apa. Tapi prinsip saya siap dulu. Sampai saya disuruh ikut lomba guru berprestasi, saya nggak tahu saya suruh apa. Ulpa datang ke gisting, siap Bu, mau apa? Nggak tahu. Ya. Orang bingung, kok kayak gini Bu, kok ibu gini? Tapi saya siap, sampai tengah malam saya buat. Karena apa? Karena saya sudah komitmen saya berada di TK. Saya mau maksimal. Saya nggak mau setengah-setengah.
Nah, makanya kurikulum merdeka ini agar semua kita itu berubah dari, mudah-mudahan setelah adanya pertemuan kita hari ini tidak hanya dicari kertas yang akan Ibu buat nanti prota pengorganisasian pembelajaran dan modul ajar, itu mah bisa lihat Bu. Tapi kita harus tahu dulu apa sih amanat yang akan dicapai oleh Kemendristek oleh Indonesia khususnya untuk anak-anak bangsa ini yang kreatif, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Nggak ada lagi bullying dulu, saya ingat. Lihat, Ulpa Lampung maling bebek kena segung gitu kan. Jawa buka maling geka kena cikak. Saya ingat sampai sekarang. Saya aduk-aduk kan. Saya orang Lampung, teman saya orang Jawa ya kan. Nah itu tidak diharapkan lagi. Makanya ada berkebinekaan global. Suku Sunda saudara, suku Jawa saudara. Kenapa? Bullying, stop bullying. Karena apa? Itu bully. Saya ingat, masa orang Lampung maling bebek kena pentung katanya. Jawa jelek katanya. Maling kerak kena cikak atau kena potong. Ya kan itu kan. Nah, makanya itu makanya kebinekaan global itu digencarkan di sekolah-sekolah. Tidak boleh ada yang misalnya si Islam dengan si Kristen atau apa, itu nggak ada lagi. Bahwa kita tanamkan, kita adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, jangan kalau mandiri, udah tahu mandiri, kadang-kadang emaknya yang agak-agak ya Bu ya. Anak sudah masuk sekolah, emaknya begini-begini. Iya. Padahal di rumah anaknya jatuh aja diem aja emaknya. Iya. Iya kan? Nanti kita lagi ngajar gini, emaknya nggak, apalagi waktu makan, kasih apa sama anak kita sama ibu gurunya. Meskipun kita memang kalau nggak habis kasih ibu guru enak ya, gitu kan ya. Bagaimana? Jadi kita harus kolaborasi antara pihak sekolah dan wali murid. Maaf Ibu, tanggung jawab kami ini besar. Bagaimana kami menciptakan anak yang berprofil pelajar Pancasila? Yang paling dekat saja lah, yang mandiri. Untuk menciptakan anak yang mandiri itu bagaimana? Atau memang sudah dikasih anak Bu Guru, tolong bantu Bu Guru ya ambil makanan yang di kantor. Kenapa itu tujuannya? Untuk melatih anak itu mandiri, berani. Oh iya, jangan pula begitu suruh ngambil anak masihnya banyak bener itu kan ya, sampai anak itu keberatan ya, pokoknya mikir gitu kan. Nah itu merupakan salah satu alasan mengapa Kemendristek, Kemendikbudristek dan Teknologi itu merubah, mentransformasi kurikulum KTSP menjadi kurikulum KOSP, agar kita seorang pendidik itu memiliki jiwa atau yang berprofil pelajar Pancasila. Next, nah, di dalam kurikulum KTSP itu tema itu sudah ditentukan di kurikulum KTSP. Masih ingat Ibu? Satu semester ada berapa minggu efektif kita? 17 minggu. Dalam 17 minggu itu sudah dipetakan di kurikulum sebelumnya. Diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, tanaman, rekreasi itu sudah dipeta-petakan, sudah dikasih sampai pengorganisasian pembelajarannya, waktunya pun sudah dihitung. 2 minggu untuk ini, 2 minggu ini. Tapi tidak di kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ibu jangan takut. Sekarang si tema itu udah ganti nama, kemarin sedekahan jadi topik.
Ya, kalau ibu mendengar kata-kata topik, ibu jangan galau. Topik ini apa lagi topik ini? Topik itu perubahan nama dari si tema jadi si topik. Jangan galau. Oh, berarti topik yang ada, yang hanya ditentukan itu adalah topik dari P5, Project Pelajar Pancasila. Itu yang ditentukan. Adapun temanya itu ada 4. Yang pertama, aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Yang keempat, imajinasi dan kreativitasku. Nah, itu ingat. Oh, berarti kalau kurikulum merdeka itu tidak ada pembagian topik-topiknya atau temanya. Semester 1 harus, nggak bisa enggak diri sendiri. Bisa jadi, Bu, kalau semester 1 ini karena kebetulan pas masuk sekolah di lingkunganku tuh ada panen, Bu. Boleh nggak, Bu, proyeknya aku buat panen raya dengan topiknya tanaman? Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena kurikulum merdeka untuk menentukan topik itu diserahkan kepada lembaga masing-masing. Makanya sebelum kita mulai masuk sekolah ada yang namanya tim pengembang kurikulum. Di situ mereka akan membahas tentang program tahunan yang isinya keseluruhan kegiatan ibu yang akan ibu lakukan selama 1 tahun. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran yang isinya penggalan-penggalan dari topik-topik yang akan ibu laksanakan selama 1 tahun, yang dibagi menjadi 2 semester yang terdiri 3 elemen. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua proyek profil pelajar Pancasila, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ibu ini ngerti ini gini, ngerti apa kok ibu gitu amat gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau masih malu-malu? Misalnya kita mau masukkan tema yang selain ada di situ itu gimana? Contoh nih kendaraan di situ kan nggak ada nih kendaraan, terus misalnya kita nanti menyesuaikan atau gimana? Kalau yang ini tema yang ada di proyek profil pelajar Pancasila. Kalau ibu mau di kendaraan, ibu masukkan di intrakurikuler. Kan dia ada 3 struktur, ya. Bu, saya mau masukkan binatang, Bu. Di mana, Bu? Masukkan binatang di intrakurikuler. Kalau profil pelajar Pancasila yang struktur kedua, dia temanya hanya ini. Aku sayang bumi, tapi proyeknya misalnya aku cinta Indonesia, proyeknya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Kemudian kita semua bersaudara, itu proyeknya memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu proyeknya yang akan ibu ambil di P5. Topiknya ini, topik atau temanya keempat ini. Tapi proyeknya, kegiatannya yang pertama, proyek itu kegiatan, Bu, ya. Kegiatannya memperingati hari ini, memperingati ini, memperingati ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian ini struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu meliputi seni dan budaya, olahraga, dan muatan lokal. Muatan lokal itu gimana, Bu? Bu, saya ini sih apa ya, sebagai masukan. Jadi di Sumberjo ini akan menjadi TK yang memiliki karakter. Kenapa tidak dimiliki TK-TK yang lainnya?
Yang pertama, dengan letak geografis Sumberjo yang banyak mungkin pertaniannya, yang ibu jadikan bukan ekstrakurikuler itu cuma nyanyi tok bu, tapi bagaimana adanya kewirausahaan di TK. Misalnya ibu membuat tentang bagaimana menyemai sayur. Nah itu tuh ibu masukkan ke dalam ekskul, jadi anak-anakku mengerti loh. Oh pertama itu tuh dari plastik. Ya itu dibuat ekskul boleh nggak? Boleh, itu muatan lokal. Terus kegiatan ekskulnya di mana bu? Kegiatan ekskulnya ibu masukkan di pembagian waktunya itu bisa di sebulan 1 kali dengan pembagian waktu itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Kalau yang dulu kan kita ekskul aja, tapi tidak ada laporan di kurikulum bahwa kita ada ekskul ini. Bener nggak? Bener. Yang kita masukkan adalah hanya intrakurikuler atau prota pengorganisasian pembelajaran aja, ya kan? Dengan pembagian tema 17 minggu di semester pertama, 17 minggu di semester kedua. Sedangkan profil proyek Pancasila itu kita masukkan di tema. Kecepatan nggak bu saya ngomongnya? Kecepatan. Nah, saya ulang lagi. Ya. Kalau waktu itu kurikulum Kurtilas atau kurikulum 13 yang kita masih menggunakan KTSP itu kita hanya membuat pengorganisasian pembelajarannya saja tanpa ada proyek profil pelajar Pancasila. Tapi kan kita melaksanakan bu, tapi hanya kita lakukan di tema. Tidak ada alokasi khusus untuk profil pelajar Pancasila. Begitupun ekskul. Bu, saya mah ekskul terus bu, rajin bu. Saya ada tari tradisional, saya ada modern dance, saya ada seni suara, saya ada Pencaksilatnya silat for kids, saya punya karate kids, saya punya ekskul renang. Tapi kan dulu apakah ibu munculkan di dalam ekskul ibu? Tidak. Tapi di kurikulum Merdeka itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Makanya di kurikulum Merdeka itu untuk pengorganisasian waktu pembelajarannya paling sedikit 900 menit per minggu atau sampai dengan 1050 menit per minggu. Kenapa? Karena ada ekskul yang kita sisipkan di hari-hari yang tertentu. Bu, kalau saya maunya cuma 900 menit aja bu, boleh. Kan di situ ada batas minimal. Yang nggak boleh itu kalau yang namanya minimal, tapi ibu mau 160 aja. Ada nggak yang sekolahnya cuma 160 menit per minggu? 360 menit per minggu, berarti sekolahnya 2 hari doang. Ada nggak? Nggak ada. Kalau 900 menit per minggu berarti 1 hari berapa menit? Ya, jadi gimana ini lupa ya? 180 menit kalau sekolahnya selama 5 hari. Itu ibu kita harus hafal dulu. Bingung, saya mana? Pokoknya saya mau pulang pagi setengah 8, pulang jam 10, 2 jam setengah bu, 2 jam setengah. Tapi kita harus bisa menjawab berdasarkan, ingat sekali lagi, kita adalah pendidik. Ketika kita berbicara, itu kita harus menggunakan dasar yang ilmiah. Begitu juga nanti ketika ibu memilih tentang topik atau tema, ibu mengangkat seumpamanya tentang pisang dari mana? Ya dari mak saya lah. Nama-nama pisang muli, pisang ini. Mak saya dari maknya. Dari sahabat dari andung saya tulis dari cucu mak saya dari andung saya. Tapi kita harus yang ilmiah. Oh, berdasarkan ini, link nomor ini adalah ininya. Luar biasa bu TK ini, nggak nyangka, bukan kicik gitu aja. Tapi berdasarkan tertuang dalam kurikulum KWSP
kurikulum operasional satuan pendidikan bahwa di taman kanak-kanak itu minimal 900 menit per minggu. Itu ada dasarnya. Kalau ya karena saya emang nggak tahu, katanya kepala sekolah saya, pokoknya nggak boleh pulang aja kalau anak nggak pulang, ya kan? Bener nggak Bu? Iya. Nah, next. Nih, sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 ini tentang pedoman penetapan kurikulum rangka pemulihan pembelajaran dengan alokasi waktu. Kita berada di masa yang apa Bu? 4 sampai 6 tahun. Yang mana paling sedikit 900 menit per minggu. Kalau ditanya, Bu berapa menit? Oh, berdasarkan Permendikbudristek dan Teknologi nomor 56/M/2022 itu nanti yang nanya jadi gede. Nggak tahu, asal aja. Pas kebetulan memang pengawasnya yang paham, dia baca sebelum datang ke sekolah Ibu. Kecuali kalau memang yang ya udahlah buat ini. Tapi jangan salah, kita juga sebagai kepala sekolah itu kita harus tahu nanya guru kita. Ini dasar kamu ini apa? Untung saya nggak gurunya Bu Ulfa melarat saya ya. Masih banyak pertanyaan. Kita harus tahu. Oh dasarnya tuh ini. Makanya 900 menit itu berdasarkan sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 itu dicatat Bu. Kita nggak tahu suatu saat nanti kita dicatat, ditanya atau apa, kita tahu alasannya. Next. Nah, ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajarannya situ ada alokasi waktu, ada struktur, dan ada struktur itu yang meliputi 3. Tadi yang intra, P5, dan ekstra. Nah ini kita sampai di sini. Sebelum saya bahas tentang KOSP-nya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada berapa tadi Bu? Yang profil pelajar Pancasila meliputi apa saja? Profil pelajar Pancasila meliputi apa saja? Profil pelajar Pancasila? Oke, terus berkebinekaan global, bahasa Melayu, mandiri, terus bernalar kritis, terus kreatif. Nah itu ditanya, oh profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bu. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, terus itu satu lagi apa namanya itu mandiri. Dalam kurikulum Merdeka ada berapa struktur? 3 meliputi profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler mantap. Dalam intrakurikuler ada elemen apa saja? Nilai dan nilai pekerti, literasi dan STEM. Kemudian dalam jati diri meliputi apa saja? Motorik. Dalam literasi STEM dan teknologi ada apa aja? bahasa, matematik. Tepuk tangan, luar biasa. Semangat saya kalau gitu ya. Luar biasa Sukorejo. Ada umpan dong. Iya. Nah, itu yang pokok itu kita harus hafal dulu. Bagaimana kita mau masuk ke modul ajar? Bagaimana kita mau masuk ke prota pengorganisasian pembelajaran? Wong strukturnya aja kita bingung. Kemudian elemen capaian perkembangannya itu ngambilnya dari mana Bu? Ingat, kita masih saling mengkaitkan dengan kurikulum 13 atau KTSP. Karena capaian perkembangannya itu kita masih mengacu kepada KI dan KD, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kita masih mengacu pada situ untuk capaian pembelajarannya. Jadi kita masih membuka juga kurikulum KTSP-nya.
saling berkolaborasi. Untuk pengorganisasian waktunya, berapa menit satu minggu? Jangan ragu-ragu, Bu. Berapa menit satu minggu? 900 menit. Itu menurut siapa? Luar biasa. Itu untuk usia berapa, Bu? 4 sampai 6 tahun. Kalau 3 sampai 4 tahun dia berada di 360 menit per minggu. Kalau untuk usia TK 4 sampai 6 tahun dalam 900 menit per minggu, berapa satu harinya? Berapa menit satu harinya? Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan yang kemarin masih hawar-hawar, sekarang kita sudah paham. Mulai remeng-remeng. Ya. Sekarang next di kurikulum. Nah, kurikulum ini apakah harus kepala sekolah aja yang membuat? No. Tapi warga sekolah. Siapa yang namanya warga sekolah? Apa tukang pempek depan rumah, di depan sekolahan? Apa emak-emak itu? Kepala sekolah. Dulu boleh kita melibatkan komite sekolah. Kita urun rembuk sebelum tahun ajaran baru dimulai. Kita membuat dua prota. Yang pertama adalah program tahunan yang meliputi kumpulan kegiatan ibu, kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu bukan kalender pendidikan dinas pendidikan itu masukkan ke situ, tapi kalender pendidikan yang sudah ibu rancang di sekolah ibu masing-masing. Belum tentu kalender pendidikannya Ibu Susti dengan kalender pendidikan Ibu Eva itu sama. Ya, belum tentu itu akan sama. Kenapa? Boleh jadi Ibu Susti ini di bulan ini dia mengadakan ini dan Ibu Eva nggak ngadain ini. Makanya untuk mengetahui kalau isi dari kurikulum itu boleh lihat modifikasi. Tapi kalau kalender pendidikan tidak bisa dimodif kecuali kalau dia nyontek, nggak mau mikir, udah itu apa? Yaudah terbitin aja. Nah, itu bisa. Tapi karena kita beda kepala, beda isi kepala kita ini akan beda juga cara menuangkan di dalam prota. Ingat prota itu ada berapa, Bu? Apa saja, Bu? Program tahunan yang berisi tentang kegiatan kita selama 1 tahun, rangkuman dan prota pengorganisasian pembelajaran yang isinya apa, Bu? Apa isinya dari prota pengorganisasian pembelajaran? Adalah rencana topik yang akan kita gunakan di 1 tahun itu yang terdiri dari 2 semester. Semester 1 7 minggu, 17 minggu, semester 2 17 minggu. Ibu merancang dengan proyek-proyek yang telah Ibu tentukan. Kenapa proyek? Karena di sini di profil di kurikulum Merdeka kita menggunakan proyek. Jadi bukan tema yang Ibu tulis. Misalnya binatang kesayanganku proyeknya. Mbak Widi jangan jauh-jauh deh. Berarti Mbak Widi deket-deketan. Karena di sini nanti akan kalau dia isinya saya apa, kalau garisnya nanti Ibu bingung kan, nomor ini Ibu bingung ya nggak? Karena setelah ini, kenapa ibu-ibu saya minta bawa kertas? Saya nggak mau kalau ngedengar Ibu ngedengar saya ngomong aja, tapi saya mau praktek dan nanti maju ke depan. Kalaupun memang nanti ada kira-kira yang kita bahas, mari kita bedah sama-sama. Oh, begini. Nah, kemudian dalam pembuatan kurikulum yang pertama itu kita membuat dulu namanya tim pengembang kurikulum. Kita tunjuk memang guru-guru yang misalnya 1-2 orang kita buatkan SK dulu, SK tim pengembang kurikulum. Kemudian kita bahas bersama-sama
apa sih tema kita yang akan kita ambil di semester 1 ini. Oh ini bu, proyeknya ini bu, katakan ini. Kita tulis di dalam prota pengorganisasian pembelajaran. Kemudian untuk kurikulum sama seperti untuk kurikulum itu yang pertama sebelum kita itu ya, coba tepuk ngek dulu. Tepuk ngek, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk kurikulum yang pertama tentu cover. Cover itu logo sekolah ibu, alamat sekolah ibu. Jangan lupa, kan tadi kata Bu Ulfa boleh nyontoh sampai logonya Aisyah Sumberrejo, alamatnya Jalan Merdeka Kota Agung. Kok kayak gini kan boleh Bu, tapi ingat juga jangan main copy paste, alamatnya lupa Sumberrejo, Aisyah Sumberrejo, kok di sininya Wonosobo, berarti ada apa, ya kan? Yang kedua, kepala sekolah membuat SK, surat keputusan tim pengembang kurikulum. Ibu buat dulu berdasarkan surat keputusan nomor ini TK Dharma Wanita ini membuat SK, menetapkan keputusan seperti kita buat SK biasa. Siapa guru yang ada di dalam pengembang kurikulum. Yang ketiga itu adalah lembar pengesahan. Jangan lupa sebelum validasi itu kita validasi dulu oleh pengawas. Karena kalau pengawas tidak ACC itu tidak bisa, akan ditandatangan oleh kepala dinas. Makanya kita buat dulu validasi dari pengawas. Kemudian divalidasi terakhir ada kalau yang yayasan-yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas dan kepala dinas pendidikan. Nah, kemudian setelah itu seperti biasa kata pengantar, setelah kata pengantar daftar isi, kemudian karakteristik sekolah ibu masing-masing. Jadi ingat Bu, walaupun kopi jangan main babat abis kalau bahasa ininya kerennya. Ibu lihat, oh karakteristik sekolah ibu, TK Islam Ceria, berada di sebuah desa yang beralamat ini sudah tahu semua ya insya Allah ya karakteristik. Kemudian yang keduanya karakteristik peserta didik. Di situ meliputi ada guru, ada siswa berapa jumlahnya. Kemudian setelah itu ada visi dan misi sekolah. Kenapa harus detail? Karena boleh jadi kurikulum ibu dilihat dengan TK yang ada di Jakarta, meskipun dia tidak berada di lokasi ibu secara tidak langsung, dia dapat menggambarkan di mana letak sekolah ibu. Itu yang harus kita detailkan. Kemudian di situ ada pengorganisasian pembelajaran, itu yang meliputi tadi pembagian topik per topik. Pengorganisasian pembelajaran itu yang ada di topik per topik, yang ada 3 struktur. Struktur ini kita bagi menjadi semester 1 dan semester kedua. Di dalamnya yang pertama itu ada prota tahunan di paling atas, kemudian lembar berikutnya ada pengorganisasian pembelajaran yang meliputi 3 struktur, itu dimasukkan ke komponen kurikulum. Kemudian itu nanti ada 1 sampel modul ajar yang nanti sama-sama akan kita buat. Kemudian kalau yang waktu dulu itu tidak ada evaluasi
atau supervisi kepala sekolah. Tapi kalau di kurikulum KOSP itu supervisi kepala sekolah itu muncul di kurikulum. Di sini kepala sekolah apakah melakukan supervisi kepada gurunya? Pernah Bu. Apakah melakukan, Bu? Berapa kali Ibu melakukan supervisi kepada guru dalam 1 tahun? 4 kali, berarti per triwulan. Apakah Ibu melaksanakan supervisi terstruktur atau supervisi tidak terstruktur? Ibu, supervisi terstruktur itu supervisi yang Ibu lakukan jadwal. Izin Ibu, saya mau melakukan supervisi pada hari Kamis kepada Ibu Dina. Jadi mohon nanti Ibu Dina, itu namanya supervisi terstruktur. Kalau supervisi tidak terstruktur, itu sering sih kita ya. Tapi jangan temen juga kepala sekolah melihat gini. Oh, boy, kepala sekolah muter. Itu supervisi tidak terstruktur kan kadang-kadang kan kita lihat kepala sekolah sering gini kan. Dia mengamati. Yang diamati apa, Bu? Selain kan ada berapa kemampuan yang dimiliki oleh guru? Kemampuan apa saja? 4. Iya, apa saja? Kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Nah, itu yang akan di supervisi oleh kepala sekolah. Jadi bagaimana ketika sosialnya, bagaimana seorang guru itu ketika ada wali murid nanya, Bu, permisi gimana? Ampun, Masya Allah, anak ibu itu amit-amit, coba baik. Makan apa toh Bu, waktu hamilnya pol. Nakalnya Masya Allah. Itu kan dilihat oleh kepala sekolah, iya kan? Atau jangan amit-amit gitu kan? Nah itu. Kemudian kemampuan pedagogiknya, bagaimana seorang guru dalam mengemas pembelajaran. Dilihat oleh kepala sekolah, kenapa ya? Ini kok kelasnya ibu ini kok diem, anteng ini, anak sampai ngantuk ini, kenapa ya? Kepala sekolah itu membuat catatan. Ingat, seorang kepala sekolah jangan bisa menyalahkan, tapi harus tahu bisa menyalahkan, harus ada solusi yang akan dia berikan. Ini waktu supervisi, kok nggak aktif banget sih kelasnya ibu ini, kenapa ya? Gimana mau aktif orangnya? Selamat pagi, anak bu guru. Kita hari ini mau belajar tentang binatang ya nak ya. Ini ikan itu ya berenang. Kalau umpamanya terbang apa nak? Burung. Kalau yang kakinya empat apa nak? Kambing. Dikasih catatan, guru ini kurang energi, kurang semangat dalam pengorganisasian. Besoknya dikasih catatan, Bu, izin bisa minta waktunya ya. Dari hasil evaluasi tadi ada beberapa catatan Bu. Ibu ini begitu besok dia ngajar, selamat pagi anak guru. Ibu hari ini mau belajar tentang angka ya anak guru ya. Ini 0, ini 1, ini 2, gitu kan? Ya nggak gitu juga ya Bu ya. Kenapa? Apa kemarin saya dibilang kurang energi atau gitu, tapi nggak juga ya Bu ya. Tapi bagaimana kita memotivasi anak, bagaimana dia tuh anak tuh aktif semua, bukan begitu loh. Selamat pagi, ya. Atau Wilidi yang sekarang jadi sekolah penggerak, jadi gurunya kalau nyambut begini, selamat pagi. Kok kayak gini? Kan saya sekolah penggerak, jadi semua harus bergerak, gitu kan ya? Disesuaikan, ya Bu ya.
lihat ke bentuk penuh dengan bunga, gitu kan ya? Nah gitu ya, jadi itu. Kemudian tadi ada kemampuan apa namanya itu yang akan disebut oleh kepala sekolah. Ada berapa unsur Bu? Ada berapa unsur yang akan disebut oleh kepala sekolah? 4. Yang pertama adalah kepribadian, profesional, pedagogi, sosial. Yang sosial tadi bagaimana Ibu berinteraksi, kepribadiannya, apakah Ibu ini yang bahasa Inggrisnya suka singutan, kalau ditegur itu mas, kita udah kenyang tuh, mas. Nah itu semua dinilai Bu ya. Jadi kepala sekolah itu Ibu ketik saja ketik ya. Jadi itu Bu, nggak apa-apa ya Bu, nah, supaya kita nggak ngantuk. Nah, kemudian next, belum bisa Bu Siti ya? Waduh. Ini setelah itu ada namanya peningkatan mutu guru. Di dalam kurikulum operasional pendidikan ini, di situ sudah ada rencana. Rencana dari ibu-ibu ini akan mengadakan peningkatan mutu guru. Yang meningkatan mutu guru itu ada in-house training, bimbingan teman sejawat, atau workshop di sekolah Ibu. Ibu sudah ada rank-ranknya waktunya kan? Kenapa di TK itu gurunya ada 2? Ya kewalahan lah Bu, kalau cuma 1 Bu. Kenapa? Karena kita adalah fondasi, yang mana kita dipasang 2 guru itu agar saling melengkapi. Ibu Eva dengan Ibu apa namanya? Iya, saya udah tua. Bisa Bu? Bu Martiati itu satu irama, satu kelas. Jadi ketika nanti ada penilaian teman sejawat, maka Ibu akan menilai Bu Eva. Di situ ada penilaian teman sejawat. Begitu Bu Eva, tolong nilai aku ya pada saat ngajar. Oke siap Bu. Ibu buat catatan. Begitu sudah menilai, dibacakan ini Bu. Kayak dia udah bagus aja. Malas saya Bu, kenapa? Masa dia bilangin saya begini? Padahal kan itu memang ada penilaian teman sejawat agar membuat kita kritik yang membangun, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah untuk isinya kita bisa modifikasi. Nanti kita akan ada sampel contoh OSP-nya. Bisa Ibu kembangkan lagi, Ibu nanti lihat lagi dari internet. Mungkin aku akan munculkan ke sini ya, boleh tidak? Boleh. Ini saya juga tidak ambil plot dari kurikulum, tapi ada beberapa item yang saya padu-padankan, gitu kan ya. Nah itu. Yang hari ini kawan-kawan semua akan buat, yaitu prota pengorganisasian pembelajaran yang ada 3 struktur. Saya hanya minta 1 semester. Mau dibuat sampai dengan prosemnya monggo, atau mau garis besarnya saja boleh. Contoh, kelihatan bisa digini nggak? Kelihatan nggak Bu? Waduh. Nah, ini dia. Ini susah ya Bu, gimana ya? Nanti ini kenapa nggak saya tulis full? Karena nanti anak-anak tinggal contohan. Ini sampel, ya. Bahwa yang pertama kolomnya ada semester. Yang kedua, kolom kedua berisi struktur. Struktur itu terdiri dari 3. Intrakurikuler, proyek profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Di struktur ini ada 3 ya Bu ya. 1, 2, 3. Untuk intrakurikuler sebelahnya itu ada topik atau tema. Tema intrakurikuler yang ada yang tema yang semau Ibu tadi. Binatang dan sebagainya yang ada di intrakurikuler. Adapun alokasi
waktunya diserahkan kepada Ibu. Untuk bulan September Juli itu kita hanya 2 minggu efektif, minggu ketiga dan minggu keempat. Monggo, apa yang mau Ibu bahas di minggu ketiga dan keempat? Ibu tuliskan proyeknya. Misalnya teman baru, itunya kan nanti ada jenis kelamin, apa alamat dan sebagainya ya kan ya. Nah itu, tapi nggak usah ditulis teman baru berapa minggu, gitu kan. Kemudian binatang ternakku atau aku suka binatang itu mau berapa minggu, ditulis di situnya. Ibu mau diceklis mau berapa minggu. Tapi ingat, di bulan Agustus kita ada profil pelajar Pancasila. Aku cinta Indonesia temanya, proyeknya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Nanti yang Ibu checklist di minggu ketiga di bulan Agustus. Ibu taruhnya di mana? Apakah Ibu taruhnya di intrakurikuler? Di P5, di profil pelajar Pancasila di bulan Agustus Ibu checklist. Itu ada 2 minggu, Bu. Saya mau habisin semua. Saya P5-nya saya mau habisin 1 kali saja. Boleh nggak? Boleh. Bu, 2 minggu itu saya akan menggunakan 2 topik profil pelajar Pancasila. Yang pertama aku cinta Indonesia. Yang kedua kita semua bersaudara, Bu. Karena saya mau ada perayaan hari Sumpah Pemuda. Boleh nggak? Boleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu meliputi 3 tadi. Ibu boleh seni dan budaya, Ibu boleh olahraga, atau Ibu boleh muatan lokal. Ibu mau berapa kali 1 bulannya? Saya mau di minggu ketiga bulan Agustus itu saya ada mau ekskul tari. Ibu checklist di bulan Agustus minggu ketiga. Kemudian saya ekskul saya itu kompromi dengan di sekolah ya. Yang tahu ekskul apa aja kan Ibu. Itu monggo tinggal di checklist di pengorganisasian pembelajaran. Nah ini saya minta hanya 1 semester. Sebentar lagi tolong buat pengorganisasian pembelajaran untuk 1 semester. Pilih topik sesuai yang Ibu inginkan. Pilih profil pelajar Pancasila yang Ibu inginkan. Dan ekskul yang Ibu inginkan untuk 1 semester. Oke, kita bungkus dulu ya, jangan kita bungkus ya. Next, Bu Siti di modul ajar. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang pengorganisasian pembelajaran. Ini diam karena ngerti apa masih ngawur-ngawur? Diulang lagi. Ini enaklah guru, makanya cari istri guru. Sudah paham belum, Bu? Kita ulang lagi. Jangan sekali-kali punya suami kerja di kantor pos. Mau kilat apa mau biasa? Yang lebih parah dokter gigi. Datang cabut, ya kan? Makanya pilihnya guru. Sudah hafal, sudah beri materi yang baru. Nah, untuk prota pengorganisasian pembelajaran yang akan kita buat itu kolom-kolomnya, karena di sini masih ada kolomnya. Yang kolom pertama isinya semester, monggo. Ibu mau pilih semester 1 tulis. Ibu mau pilih semester 2 tulis. Di sampingnya ya ini SFT ini semester. semester ya. Kemudian strukturnya. Strukturnya tadi ada 3, Bu. Intrakurikuler yang berisi topik-topik yang akan Ibu gunakan di semester itu. Apa saja? Tulis proyeknya di situ apa saja. Semester 1 saya mau ambil 5 topik, tulis. Kemudian yang struktur kedua, profil pelajar Pancasila. Itu ada tema-temanya yang 4 tadi. Aku cinta Indonesia. Aku sayang bumi. Kita semua bersaudara. Imajinasi dan kreativitasku.
Itu sudah ada temanya ditentukan. Tinggal ibu menentukan proyek yang akan ibu lakukan. Itu silakan ambil. Di dalam satu semester itu ada 2 minggu. Boleh ibu ambil 1 kali kegiatan, boleh ibu gunakan untuk 2 kali kegiatan. Itu yang udah 2 struktur ya. Untuk struktur yang terakhir itu namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu gambaran dari ekskul yang ada di sekolah ibu. Tinggal ibu untuk alokasi waktu, ibu sesuaikan dengan alokasi waktu yang akan ibu buat, yang akan ibu laksanakan untuk ekstrakurikuler. Sampai di sini sudah? Nanti sekalian praktek. Kalau nggak praktek masih awang-awang. Nanti kita praktek maju ke depan. Praktek maju ke depan. Ada yang mempresentasikan program pengorganisasian pembelajaran, ada yang mempresentasikan modul ajar. Sampai di sini mubeng apa puyeng apa nyambung? Sudah agak remang-remang ya. Oke. Next ya. Kemudian setelah kita membuat prota pengorganisasian pembelajaran, kita masuk ke modul ajar yang waktu dulu namanya RPPH. Sekarang ganti namanya modul ajar. Jadi ketika ibu suruh buat modul ajar, jangan stres. Apa lagi modul ajar? Mumpet aja. Cuma sekarang ini ada tambahan, yaitu ada peta konsep. Peta konsep itu adalah konsep atau kata kunci yang akan sebagai fokus yang akan kita bahas di hari itu. Modul ajarnya, modul ajar itu sama, ada nama guru, ada kelas, masa. Ingat ya Bu, kalau di taman kanak-kanak kita ini ada di masa pondasi. Ada di masa pondasi kita ini. Kalau TK, kalau SD ada fase A, fase B, sampai fase F itu di SMA. Kalau TK ingat kita berada di masa pondasi. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan itu yang mencakup dari 3 elemen tadi. 3 elemen intrakurikuler yang meliputi nilai dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEM. Itu yang akan ibu masukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu apa yang menjadi fokus dalam pembelajaran ibu hari ini? Kegiatan pembelajaran tentu kita sudah tahu ya kan, seperti biasa. Kemudian sumbernya, kalau dulu itu sumber tidak ditulis, pokoknya udah saya mau tentang ikan, saya taunya ikan tuh begini. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini sumber belajarnya ditulis. Apakah ibu mendapatkan informasi ini melalui buku ataupun melalui searching di YouTube atau di link-link lainnya? Jangan ibu masukkan dari emak saya, dari andung saya, dari mbah buyut saya. Mbah buyut dari mana? Angel. Mbah buyut saya dari mbahnya. Tapi upayakan, kenapa? Guru itu harus berwawasan. Kita sudah mudah, sekarang ada gadget, ada internet yang kita browsing apa saja keluar. Itu dapat menjadi sumber belajar. Makasih ya Mas. Kayaknya teduh bener ngeliat Mas ini ya. Iya ya Allah ya. Ya, kayaknya adem bener Mas ya, Masya Allah. Tadi panas ya. Kok jadi adem gini bingung juga.
juga. Kayak anak bujang. Iya bener ya. Next, jelas Bu Siti. Nah, projectnya itu project ibu, misalnya projectnya kebunku pekaranganku, berarti itu topiknya tanaman. Subtopiknya tanaman hias. Subtopiknya bunga matahari atau bunga yang lainnya. Atau saya nggak mau ambil itu, saya mau projectnya aku suka binatang, itu projectnya. Yang belakang nggak kelihatan. Agak dikit dikit. Nanti hilang Bu. Nah, di dalam sama Bu, kalau dulu kita harus satu modul ajar itu harus mencakup 6 bidang pengembangan. Kalau ini pun harus. Ini kita satu hari itu harus mencapai 3 elemen capaian perkembangan. Yang pertama nilai dan budi pekerti, yang kedua jati diri, yang ketiga adalah literasi, sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Itu yang ada di tujuan pembelajaran. Next Bu Siti. Kalau modelnya, kalau sekarang apa masih ada yang daring Bu? Semua tatap muka, berarti model pembelajarannya adalah tatap muka. Karena nah kalau tujuh pertanyaan kita bisa melihat di KI dan KD pada kurikulum KTSP atau Kurtilas. Soalnya Bu Siti takut ada yang masih daring. Soalnya kan kalau kita ini waktu dulu masih daring, nyumput kita mau sekolah, bener gak Bu? Sampai di kebun-kebun kita sekolah, giliran sekolah, kok ya liburnya hari Sabtu lah ya, ngapora Senin ngono yo. Jadi kita nih kayak lagu musim hujan kepanasan. Libur mau sekolah, sekolah minta ya libur. Nah, kemudian next Bu Siti. Nah, kata kunci ini yang kita akan kita buat di peta konsep. Ini kata kuncinya bunga laman hias atau bunga matahari. Deskripsinya insya Allah udah tahu lah ya. Ibu, sekali-sekali anak itu jangan hanya belajar melalui audio. Seperti kita ini kan mengkolaborasi antara audio dan visual. Kenapa harus audio dan visual? Karena pembelajaran yang dikemas melalui audio dan visual itu akan lebih menarik. Misalnya Ibu sebelum itu, insya Allah lah ya, karena BOP lancar, mudah-mudahan tahun depan kita bisa di sekolah ada proyektor. Meskipun belum setiap hari beli LCD dan proyektor, itu kami baru 2. Insya Allah pengennya sih 3. Jadi satu kelas itu ada 1. Jadi kegiatan pembelajaran itu seperti kita. Nanti mereka mengamati apa, nanti kita tanya. Kemudian nanti pembelajarannya kita itu udah kolaborasi dengan moda dari pembelajaran berbasis internet. Jangan mau kalah. Iya, jadi anak-anak itu aktif melihat dulu, dia melihat, mendengar, kemudian kita pacu dengan kemampuan anak itu, biar dia dari melihat apa yang kita tahu sejauh mana tentang kemampuan literasinya, kita melihat bagaimana dia kemampuan fokus dalam medianya, itu kita bisa melakukan penilaian. Dan insya Allah mudah-mudahan misil tahun ini beli layarnya dulu, tahun nanti beli proyektornya, tahun depan udah punya 1, kita punya lokal 3, insya Allah kita bisa punya layar 3. Ya. Next. Terus deskripsi kegiatan seperti biasa ya Bu ya. Pastikan Ibu ketika buat RPPH ada deskripsi kegiatan apa yang Ibu lakukan pada hari itu. Next Bu Siti. Alat bahan yang akan Ibu gunakan ke dalam kegiatan. Terus sarana prasarana.
Kan nggak harus di ruang kelas, jangan semua ibu tulis ruang kelas. Kalau memang ibu pembelajaran di luar kelas, ibu tulis di luar kelas. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu penilaian. Setelah ibu melakukan pembelajaran, tentu ibu mengobservasi. Sebelum observasi kita buat dulu peta konsep. Oh, ini sumbernya saya bilang tadi. Ketika ibu mengajar, tolonglah tulis yang ilmiah, jangan dari andung, datu, nenek, kakek, bukan nggak boleh. Memang kita belajar dari mak kita. Cuma pastinya ada sumbernya, ya. Coba kita tahu belajar dengan yang berilmiah, ya. Jadi kita tulis di situ sumber belajar kita. Terus ringkasan cerita, kemudian kita membuat peta konsep. Bu, apakah di peta konsep itu harus ciri-ciri berkembang biak? Cara merawat, Bu, konsepnya. Ingat, Bu, tidak semua ciri-ciri cara merawat, cara berkembang biak. Loh, kalau temanya adalah pekerjaan, topiknya, masa ciri-ciri nelayan atau ciri-ciri dokter? Ciri-ciri dokter oke, biasanya pakai baju putih. Ciri-ciri nelayan hitam, geseng, bisa diganti dengan alat yang digunakan, tempat bekerja. Jadi kita tuh harus open minded, harus tidak terpaku pada konsep. Kita kembangkan lagi konsepnya. Jadi enggak semua karena contohnya cara berkembang biak loh. Cara berkembang biak dokter bingung ngejelasinnya kan? Cara berkembang biak nelayan gimana? Bingung. Batret, gitu kan ya kata Bu Mai. Bingung. Tapi tempat bekerja atau apa? Cara memelihara nelayan, karena itu cara memelihara, kasih makan, kasih obat, CTM biar tidur. Ingat ya Bu, ini sedang kadang-kadang konsepnya ini yang kita suka agak hawar-hawar. Kenapa? Ngapain sih Bu? Mau nambah-nambahin waktu, nambahin kerjaan? Kenapa? Agar seorang guru itu mengerti konsep yang akan dia terangkan hari itu tuh apa. Loh, gurunya jambu warawaro, gimana anaknya itu mengerti konsepnya, benar nggak Bu? Betul. Nah, makanya kita buat adalah peta konsep. Nah, di sini yang konsep ini yang tidak harus cara merawat macam-macam, cara berkembang biak itu tidak ya, tapi itu disesuaikan dengan topik yang akan Ibu ambil. Kalau dia alat transportasi gimana yang mau Ibu ambil? Tempat Penghentian, terus itu tuh terus curi-curi atau apa namanya itu misalnya yang diambil mobil macam-macamnya kan, ada mobil bus, ada mobil ini ya, itu yang penting itu Ibu yang penting mengerti konsepnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa ketika pembelajaran itu Ibu mengobservasi, melihat proses pembelajaran anak. Jangan Ibu kasih tugas terus Ibu main HP, udah itu anak Ibu nggak mau buat, Ibu tulis keterangan sakit, nggak mau mengerjakan karena sakit. Jadi benar-benar melakukan penilaian. Takutnya ada orang tua yang bilang, Bu, emang anak saya sakit Bu hari ini Bu? Ya iya Bu, orang pas itu saya pegang anget, pas saya pegang lagi enggak lagi Bu. Itu kan terketara, benar gurunya mengarang bebas, literasinya mantap. Sudah berjalan literasi Bu guru itu. Nah jadi jangan lupa melakukan asesmen atau penilaian. Nah mungkin itu untuk prota pengorganisasian pembelajaran dan modul ajar yang insya Allah akan sama-sama kita praktek bersama, buat bersama, dan nanti kita akan maju agar kami tahu sejauh mana materi yang telah kami sampaikan dapat terserap oleh ibu-ibu semua. Sebelum asesmen sudah. Nih, asesmen itu ada observasi. Yang kedua adalah ada analisis sementara, ya Ibu. Jangan pula Ibu ngarang, terus tidak lanjut Ibu. Oh, saya anak ini berarti tidak semuanya
karena anak itu malas. Berarti tadi yang ibu yang kurang semangat dalam memberikan pembelajaran, atau ibu yang kurang menggunakan media pembelajaran sehingga anak bosan, atau memang anak itu sakit, atau anak itu ada loh Bu, kadang-kadang dia lagi enak makan, dia makanan kesukaannya, karena sudah waktunya jam sekolah, ibu gurunya bawa anak itu ke sekolah, sampai sekolah dia murung. Sama kita dia sakit, tapi ternyata dia bukan sakit. Itu perlunya guru itu. Kenapa Dek? Tadi lagi makan pakai nugget, orang belum habis disuruh berangkat sekolah. Oh, berarti yang menyebabkan dia murung pada saat itu bukan karena gurunya tidak menarik, bukan karena dia sakit, tapi karena ada sesuatu keinginan dia yang tidak terpenuhi. Jadi ingat ya Bu, observasi itu lakukanlah observasi dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan main tembak, jangan main kerjasama dengan caplang. Untuk anak jangan coba-coba, betul nggak? Ya, itu ini asesmen penutup. Jadi sebelum kita tutup, kita tanyain dulu, gimana sayang? Tadi kegiatan main kita gimana? Senang gak anak Bu Guru? Senang Bu Guru, gitu kan? Jangan lupa ya, besok datang lagi karena Bu Guru banyak permainan. Besok kita belajar lagi sama Bu Guru, yang ada diingat sama dia, belajar di rumah sama mamanya kan? Buku, pulpen, sambil bisa. Masya Allah ini pokoknya pol gitu kan ya. Jadi jangan-jangan mau belajar, jangan-jangan kayak emaknya nih, jangan-jangan kayak emak saya nih. Tapi besok ya nak ya, Bu Guru ada permainan baru. Nah, jadi memang kewajiban kita seorang guru TK ini kalau bisa tidur aja ngayal. Apalagi ya? Kadang-kadang kita ke orang gila kan, besok saya inilah gitu. Karena menjadi seorang guru TK itu ini sangat luar biasa menurut saya. Kalau guru yang lain hanya menguasai satu bidang pengembangan, kalau dia matematika hanya matematika. Coba lihat guru TK harus menguasai literasi bahasa, harus menguasai matematik, harus menguasai teknologi, meskipun dengan bentuk-bentuk bangunan sederhana. Kita bukan insinyur Bu, iya kan? Tapi kita jadi guru itu yang mulia. Kita sebagian orang hanya mencibir, kita bukan orang hebat, tapi orang-orang hebat kita yang mengantarkan. Betul nggak apa yang merinding saya? Bener nggak? Bener. Siapa yang berani joget di tengah jalan? Kalau Agustusan? Guru TK, coba sekalian lagu jaranan. Anak joget, kita joget juga, bener nggak? Coba suruh guru SMA, nggak mau. Guru SD, di rumah digaji nggak berani. Guru TK begitu setel musik, aku mana ya? Gitu kan? Iya. Bener kan Bu? Bener. Begitu ada nari, anaknya nari ibunya sini. Gitu kan ya? Spontan kita. Tapi kita bahagia nggak? Bahagia, meskipun baju kita ini belum lunas sama sekolah. Kita talangin dulu, bener nggak Bu? Meskipun potong honor, tapi yang penting, cakep bener. Udah merah, pink sama kuning, udah sip aja ya kan? Iya. Jadi itu ya Bu. Silahkan nanti kita bagi kelompok. Kita sama-sama belajar. Kita membuat 2 ya, prota pengorganisasian pembelajaran dan modul ajar. Prota itu silakan pilih, mau di semester 1 monggo, semester 2 monggo. Untuk prota pengorganisasian pembelajaran kita gunakan yang 3 struktur. Yang pertama intrakurikuler, yang di dalamnya adalah topik-topik atau tema terserah ibu-ibu. Yang kedua profil pelajar Pancasila yang ada 4 tema. Yang ketiga adalah ekskul yang ada di tempat ibu masing-masing.
Yang kedua, buat modul ajar hanya 1 hari. Karena kita mau buat modul ajar 1 minggu, takut sampai malam nggak pulang. Ya, jadi ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembagian kelompok, apa kita gimana nih, Bu? Sini. Ini kan udah beda-beda sekolah. Udah beda-beda sekolah ya? Sekolah. Gimana? Duduknya udah beda-beda sekolah belum, Bu? Belum. Ada yang masih berjejer. Digabung aja, digabung. Jadi jangan satu sekolah. Ya, satu kelompok beberapa sekolah. Ini sama sekolah nggak? Sama operasi aja ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ingat 4 ya. Saya hitung ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4. Ingatin nomornya ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Sekarang silakan cari kelompoknya masing-masing.